Selamat pagi, perkenalkan saya Lisya, saya dari DPC HPI ND. Kali ini saya ada di Gereja Katedral ND, yang mana ini adalah sebuah gereja tertua di ND. Namun bukan saya kali ini bukan menjelaskan tentang gereja ini, namun dari sinilah sebenarnya pemikiran tentang ideologi kita, negara kita Indonesia ini lahir, yaitu Pancasila. Mari kita ke tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah sampai di Serambi Soekarno. Ini adalah salah satu area di Gereja Katedral. Namun ini adalah Biara Santo Yosef, yang merupakan tempat di mana Pak Karno dulu melakukan permenungan. Jadi ideologi Pancasila yang kita punya, Indonesia punya ini, tidak dengan tiba-tiba ada, tapi itu adalah lahir dari sebuah permenungan daripada Pak Soekarno. Saya awali dulu. Jadi Gereja Santo Yosef ini didirikan pada tahun 1927. Jadi jauh sebelum Pak Karno diasingkan ke ND. Jadi kemudian ini adalah tangga menuju ke arah Serambi Soekarno. Dan entah kenapa ya, mungkin itu adalah suatu petunjuk. Dan ketika setelah Indonesia merdeka, tangga ini dihitung, ternyata itu jumlahnya 45. Jadi sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi pada tanggal 14 Januari 1934 Pak Soekarno diasingkan di ND. Jadi tepat tanggal 14 Januari tersebut, beliau Pak Karno maksud saya datang dengan kapal lepas jangkar dan turun di ND. Namun pada saat itu Pak Soekarno sulit sekali, beliau sedih dan merasa kesulitan karena masyarakat setempat menjauhi Pak Soekarno. Karena apa? Tentu saja masyarakat ya menengah ke atas dan kemudian kaum bangsawan tentu saja takut untuk berinteraksi dengan Bapak Soekarno. Kenapa? Karena jelas takut dengan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Karena sebagai tahanan politik tentu saja Pak Karno diawasi. Jadi pada bulan Januari tersebut beliau datang ke ND, namun tidak ada yang berani mendekati beliau. Sedangkan beliau tentu saja butuh untuk berinteraksi, kemudian butuh untuk bersosialisasi. Namun hal itu tidak bisa beliau lakukan karena banyak yang takut untuk berhubungan dengan beliau. Namun ternyata disinilah, di Biara Santo Yosef inilah beliau mendapatkan teman untuk berdiskusi, yaitu para pater dan bruder. Mereka tentu saja adalah para misionaris, yang sebenarnya mereka para misionaris itu kebanyakan berkebangsaan Belanda. Namun karena para misionaris tersebut bukan imperialis, maksudnya kaum penjajah, tapi memang dari visi dari misionaris adalah menolong rakyat kecil, maka visi daripada Soekarno ini seperti gayung bersambut. Jadi beliau bisa untuk berdiskusi dan diterima dengan baik oleh pater dan bruder. Jadi yang pada saat itu yang menerima Pak Soekarno dengan baik di ND justru adalah kaum yang bawah, para petani dan nelayan, yang tentu saja untuk teman diskusi Pak Karno masih kurang bisa untuk memberikan
memberikan sesuatu untuk dalam pemikiran beliau itu. Namun kemudian ketika beliau bisa berdiskusi dengan para pater dan bruder inilah, maka pikiran Pak Karno menjadi terbuka, dan kemudian dalam permenungan tersebut lahirlah Pancasila. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat di koridor ini itu ada jadi ini dari awal. Ini adalah foto Pak Soekarno. Jadi memang dipasang sesuai dengan ini ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah foto Pak Soekarno selaku Presiden RI pertama, kemudian Bapak Soeharto. Jadi sesuai dengan urutan Presiden kita Republik Indonesia ini. Nah, itu ada Bapak B.J. Habibie sampai yang terakhir dengan Bapak Jokowi. Dan Bapak Ibu sekalian, patut diketahui bahwa panjang daripada koridor ini tanpa disengaja pun, karena ini adalah bangunan dari 1927, itu setelah dihitung berukuran 17 meter. Coba bayangkan, jadi dengan tangga yang 45, kemudian panjang koridor 17 meter. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke ruangan Serambi, ya. Nah, ini adalah ruangan Serambi. Ini bisa dilihat. Nah, di sebelah sanalah ada. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar ya, yang ada Pak Soekarno, kemudian ada dengan 2 misionaris. Nah, inilah yang kalau Bapak Ibu sempat baca di internet atau baca di buku mana begitu. Nah, ini adalah Pater Baum dan Pater Witting. Dari 2 orang inilah beliau mendapatkan banyak sekali ide tentang nilai-nilai dan butir-butir daripada Pancasila, termasuk Undang-Undang Dasar 45 yang beliau rumuskan, yang bahkan sampai sekarang masih relevan. Itu dari mana? Dari bacaan-bacaan dan juga dari hasil diskusi beliau dengan para pater ini. Mereka para pater berkebangsaan Belanda, namun karena para pater itu bukan imperialis, jadi Pak Karno bisa membedakan orang Belanda yang mana yang beliau harus jauhi. Jadi Pak Karno bukan tidak suka dengan orang Belandanya, tapi tentang imperialismenya, jadi tentang penjajahannya, eksploitasi terhadap orang kecilnya. Karena Pak Karno ingin memperjuangkan nasib daripada rakyat kecil. Sedangkan para misionaris ini juga memperjuangkan rakyat kecil. Inilah yang saya maksud dengan yang namanya gayung bersambut. Nah, dari sinilah sebenarnya dari Gereja Santo Yosef inilah yang pemikiran Pancasila ini muncul. Ini adalah ada pojok Soekarno. Di dalamnya ada buku-buku daripada ada tulisan daripada Pak Karno sendiri, dan ada juga buku-buku yang tentang Pak Soekarno. Jadi ini masih bangunan lama, jadi dengan pintu yang ini bangunan desain Belanda, masih lama sekali. Termasuk kursi-kursi rotan ini bisa dibayangkan ini dari tahun dari sejak Pak Karno ada datang di sini. Jadi 1934 sampai 1938 beliau ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu kursi yang biasanya menjadi tempat duduk Pak Soekarno.
Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini memang ditutup karena berusaha untuk menutupi daripada rotan yang ada. Nah, itu adalah ini kursi barang antik benar ya. Jadi dari tahun 1934, jauh sebelum itu, sampai sekarang masih baru. Maaf, saya membenarkan ini karena ya. Jadi dulu Pak Soekarno sering sekali datang ke sini, ke biara ini. Beliau membaca, beliau berdiskusi, beliau berkomunikasi, dan banyak hal yang beliau lakukan sampai beliau duduk bermeditasi di sini. Kalau zaman dulu masih belum ada bangunan, jadi dari sini bisa melihat ke laut lepas. Jadi dengan matahari terbenam, Pak Soekarno duduk di sini sambil membaca dan melakukan permenungan ya. Dari sini bisa. Namun sekarang tidak bisa karena kita tidak bisa melihat di laut lepas karena sudah ada banyak gedung-gedung yang menutup pemandangan tersebut. Oke, jadi seperti penjelasan saya, tempat ini memang dibangun bukan atas prakarsa daripada pemerintah, namun dari Biara Santo Yosef, bukan karena mau mencari istilahnya tujuannya sebenarnya bergereja Santo Yosef ini menghormati hubungan baik Bapak negara kita, founding father kita dengan biara. Jadi untuk mengenang hubungan baik, luar biasa sekali. Jadi tujuannya itu. Jadi ada sesuatu yang begitu menyentuh adalah berusaha mengenang hubungan. Jadi supaya apa? Supaya sejarah itu tidak terkubur. Jadi orang boleh tahu tentang situs Soekarno yang rumah pengasingan ya oke. Namun justru dari sinilah sebenarnya ideologi Pancasila itu lahir. Maksudnya memang dari permenungan di pohon sukun kalau seperti yang seperti kita baca ya, namun bukan kemudian dari pohon sukun tiba-tiba Pak Soekarno berpikir tentang Pancasila, tidak, tentu saja, tapi berdasarkan dari dialog, kemudian pembicaraan, kemudian buku-buku yang beliau baca. Nah itu, jadi banyak sekali hal yang justru awalnya dari maksud saya Biara Santo Yosef inilah semua itu lahir. Jadi termasuk ketika Pak Soekarno mementaskan tonil, jadi karya beliau yang didramakan ya, wayang orang istilahnya. Nah itu tuh ada 13 judul. Namun saat ini yang masih tertinggal di museum atau situs Bung Karno itu hanya tinggal 6 saja. Yang lain sudah tidak bisa terselamatkan. Salah satu contohnya tentang kisah Kelimutu, terus kemudian ada aerodinamit, terus kemudian dokter saya agak lupa ada di sana, seperti Kutkobi juga ya. Jadi itu yang masih terselamatkan. Ada 6 naskah tonil, jadi drama yang biasanya dipentaskan oleh Soekarno itu ada 13, namun 6 yang bisa diselamatkan. Nah drama-drama tersebut itu tuh dipentaskannya di area Biara Santo Yosef ini, di sini ini. Jadi ada yang namanya aula Biara Santo Yosef yang namanya Gedung Immaculata.
dulu ada di dekatnya percetakan Arnoldus. Itu percetakan yang sudah lama sekali, namun kemudian seiring waktu karena percetakan Arnoldus harus diperluas, maka kemudian dipindah tempatnya. Namun jadi sebenarnya ada banyak sekali yang tempat yang kemudian kalau ditanya tempatnya yang tepatnya di mana, itu sudah banyak ada perubahan, kecuali tempat ini yang memang tidak berubah. Jadi masih tetap seperti ini ya, ada beberapa renovasi sedikit, namun seperti yang Bapak Ibu lihat. Ini tadi yang seperti saya bilang, kalau yang tadi yang tangganya itu jumlahnya itu 45, terus kemudian yang di koridor itu tadi adalah 17 meter. Dan ini jarak antara yang pintu yang di sini dengan sampah yang di ujung sebelah sana, itu jaraknya itu tuh bisa 8 meter. Jadi 45 naik ke atas 17 meter dari koridor dan 8. Jadi luar biasa sekali. Ini jauh sebelum Pak Soekarno datang, semua seperti sudah diramalkan. Termasuk sebenarnya yang dari Pater sendiri sebenarnya sudah memberkati Pak Soekarno bahwa waktu itu Pater Piting bilang kalau Tuan Soekarno, you are President of Indonesia. Itu adalah apa yang dilontarkan oleh Pater Piting jauh sebelum Pak Soekarno menjadi presiden. Kemudian Pater Piting juga sempat bilang, Tuan Soekarno, Anda akan kembali lagi di ND, namun sudah sebagai Presiden Indonesia. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Jadi kalau boleh dibilang memang semua itu seperti sudah menjadi garis daripada, kalau misalkan kita dengan ini ketuhanan, ya berarti itu sudah istilahnya sudah ditakdirkan gitu ya. Itu jadi inilah tempat yang luar biasa sekali, yang merupakan tempat yang sangat historis, yang justru tempat ini dilupakan oleh pemerintah untuk direvitalisasi dan direnovasi. Namun dari pihak biara mereka swadaya untuk membuat monumen ini supaya sejarah itu tidak terlupakan, bahwa dari gereja Santo Yosef inilah sebenarnya ideologi Pancasila itu hadir. Dan jauh sebelum pengakuan daripada semua orang, justru Pater yang beliau itu adalah berkebangsaan Belanda, mengakui founding father kita sebagai Presiden Republik Indonesia jauh sebelum. Kenapa? Karena itu adalah tahun 1938 saat Pak Soekarno kembali ke Jawa untuk dibawa menuju Bengkulu ke tempat pengasingan berikutnya. Demikianlah penjelasan saya Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas apabila ada pertanyaan, bisa Bapak dan Ibu menanyakannya setelah ini. Baik, selamat siang dan terima kasih.